103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. Devi Mania, tiba saatnya kita di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah minuman khas daerah Dawet Ireng berbasis modern. Devi Mania bicara soal minuman khas daerah Nusantara. Sebenarnya ada banyak ya Devi Mania minuman khas Nusantara. Ini salah satunya yang khas dari daerah Purworejo, Jawa Tengah. Nih ada sebuah minuman khas daerah namanya Dawet Ireng. Minuman Dawet Ireng ini Devi Mania terkenal sekali di daerah Purworejo. Ini bermula dikenal pada tahun 1950-an dengan bahan-bahan seperti tepung sagu. Terus juga ada batang padi atau santan, air, garam. Nah, untuk bahan sirupnya biasanya dikasih gula Jawa ya atau gula pasir, daun pandan dan juga air. Nah, Devi Mania minuman khas Dawet Ireng asli Purworejo ini banyak disukai oleh masyarakat kita karena rasanya yang enak dan juga menyegarkan, apalagi kalau misalkan dikonsumsinya, diminumnya dalam kondisi yang dingin pakai es batu. Cocok banget kalau lagi dahaga atau kalau lagi panas terik ya. Nah, Devi Mania terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu minuman khas daerah Dawet Ireng berbasis modern. Apa sih sebenarnya minuman Dawet Ireng ini? Mungkin ada yang belum tahu juga ya. Dan apa kunci sukses usaha? Untuk lebih jelas membahasnya, setelah ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita di studio Radio DFM Live Devi Mania. Bersama dengan narasumber kita akan ada Mbak Amri Palupi. Beliau adalah owner dari Saji Legi Dawet Ireng. Devi Mania pada pagi hari ini juga Vika mengadakan kuis spesial talk show Inspirasi dan Mandiri ya. Devi Mania untuk pertanyaannya tadi sebenarnya Vika sudah share di status WhatsApp-nya DFM ya, Radio DFM. Boleh dilihat. Vika bacain kembali Devi Mania. Pertanyaannya, Dawet Ireng dari Saji Legi ini berasal dari daerah mana? A. Purworejo atau B. Solo? Vika ulang sekali lagi ya Devi Mania. Dawet Ireng Saji Legi adalah Dawet Ireng dari daerah mana? Pilihan jawabannya ada A. Purworejo atau B. Solo ya. Silahkan yang mau ikutan kuis spesial di talk show pada pagi hari ini. Hadiahnya Vika punya satu paket perawatan Metal Fortis berupa sabun, shampoo dan juga parfum. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah hadir nih Devi Mania di studio Radio DFM Jakarta. Seorang narasumber kita ada Mbak Amri Palupi. Beliau ini adalah owner dari Saji Legi Dawet Ireng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Vika. Mbak Amri, gimana kabarnya, sehat pada pagi hari ini? Sehat alhamdulillah. Tadi perjalanan ke sini lancar lalu lintasnya? Lancar banget. Naik MRT ya? LRT, oh, naik Mbak. naik LRT ya. Dari stasiun Taman Mini. Dari stasiun Taman Mini. Lancar ya? Alhamdulillah lancar. Oke. Nah, ini terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Kita kan membahas tentang minuman khas daerah nih Dawet Ireng yang berbasis modern. Ini bisa diceritain secara singkat gak gimana awal mula usahanya gitu, terus dimulai dari tahun berapa? Oke. Selamat pagi, saya Amri. Nah, awal mula saya merintis usaha ini baru sekitar 2 tahun ya, tahun 2023. Awal dari tahun 2023. Sebelumnya ya kita cuma mengkonsumsi sendiri, tapi untuk dimulai saya memperkenalkan Dawet ini di tahun 2023. Oh, jadi dulu tuh memang udah suka bikin, tapi bikinnya untuk dikonsumsi aja, bukan untuk dijual gitu ya. Betul. Nah, itu memutuskan dari asalnya dikonsumsi pribadi terus jadi dijual, apa yang memutuskan untuk kita jual aja deh gitu? Ya, pertama karena responnya bagus, respon setelah kita trial, kita bikin, kita kasih ke keluarga terdekat dulu, ternyata responnya bagus. Ya, kita akhirnya memberanikan diri untuk memasarkan. Ditambah kebetulan pas di tahun 2022 akhir, ibu saya sama suami saya sakit yang ujung-ujungnya tuh ya gara-gara sakitnya ya salah satunya adalah kolesterol. Jadi kita Dawet ini kan terbuat dari santan Mbak Vika. Nah, kita ganti Mbak. Santan itu kita ganti yang untuk dibilang unsur kolesterolnya juga tinggi juga enggak, rendah juga enggak gitu. Akhirnya kita ganti supaya ibu sama suami saya juga bisa mengkonsumsi gitu kan, dengan
dengan tanpa santannya itu. Jadi dawet ireng ini tidak menggunakan santan untuk si kuahnya ini ya? Betul, untuk Jadi kuahnya. menggunakan apa, Mbak? Kita ganti dengan creamer, Mbak. Oh, creamer. Creamer aja atau pakai susu evaporasi? Kan kalau sekarang lagi banyak tuh yang pakai susu evaporasi. Ini pakai juga nggak susu evaporasi? Enggak, kita pakai fiber. Ya, fiber. Mungkin nggak tahu ya, saya juga nggak di endorse ya dengan kita nggak perlu sebut merek Mbak kalau nggak di endorse. Ya, dengan creamernya itu pengganti santan, tagline-nya pengganti santan. Oke, dengan klaim kadar kolesterolnya bisa lebih rendah. Baik, ya. betul. Intinya lebih sehat gitu ya. Betul. Oke, ini dawet ireng ini jenis atau brand sih sebenarnya atau nama merek sih? Dawet ireng ini jenis ya? Jenis minuman khas daerah. Oke. Berarti ini kita sebutnya dawet ireng aja gitu. Dawet ireng dari Purworejo, Purworejo dari Saji Legi ya. Saji Legi. Kalau Saji Legi itu nama apa tuh? Nama brand kita. Oh, nama brandnya Saji Legi. Brandnya kita Saji Legi. Untuk brandnya Saji Legi, tapi produknya itu salah satunya adalah untuk best sellernya kita adalah dawet ireng. Oke. Kenapa untuk brandnya dikasih nama Saji Legi, Mbak? Oke, Saji Legi itu kan berasal dari bahasa Jawa. Jadi dari kata saji dan legi. Saji itu kita menyajikan, legi itu manis. Kalau kita gabungkan itu adalah menyediakan yang manis. Menyediakan yang manis-manis. Menyiapkan yang manis. Tapi yang manis-manisnya bukan kamu ya, DP Mania. Oke. Apa nih Mbak yang menarik dari dawet ireng Saji Legi selain tadi santannya diganti dengan creamer ya? Oke, selain untuk bahan bakunya santan kita ganti dengan creamer, terus kita secara packaging, Mbak. Iya, kenapa tuh packagingnya? Packaging kita biasanya kalau yang di luar sana yang kita beli di luar sana itu kan memakai gelas. Gelas mungkin ditutupnya juga ya kita nggak bilang hygiene tapi memang hygiene juga ya. Kita ganti dengan botol yang botolnya itu lebih kayak kekinian karena segmen pasarnya kita mau memperkenalkan minuman tradisional ke kalangan yang lebih luas lagi gitu. Oke. Berarti ini disebut berbasis modern ini karena dari packagingnya begitu. Packaging dan salah satu bahan bakunya gitu. Bahan bakunya yang santan tadi yang santan diganti, kita ganti dengan creamer. Oke. Ini dulu kalau boleh tahu di tahun 2023 ya. Iya. Dulu berapa modal awalnya pada saat mulai usaha Saji Legi ini? Sebenarnya modal awalnya adalah 0, Mbak. Nol. Masa sih? Kan ini bahan baku harus dibeli, Mbak. Bahan baku, kemasan harus dibeli. Masa nol sih? Jadi start awal itu karena kakak sepupu saya di Purworejo itu ada supplier. Supplier apa tuh? Supplier tepung untuk dawet, terus gerabah. Jadi terus untuk alat pengepresannya. Jadi untuk memperkenalkan produk ini ke Jakarta, jadi kakak saya itu mempercayakan saya untuk memasarkan produknya di Jakarta. Oke, berarti kenapa disebut modalnya 0? Berarti karena disupport ya, disupport sama kakak sendiri yang memang adalah supplier bahan-bahannya juga ya. Berarti 0 banget dulu nih. 0, tapi kan untuk creamer kita beli dong. Untuk botolnya kebetulan saya dulu produksi selain dawet, saya produksi susu. Masih ada sisa stok, Mbak. Ada stok ya. Jadi kita gunakan. Pakai ada sisa stok botol yang ada. Berarti untuk botolnya waktu itu nggak beli pada saat awal. Berarti cuman beli creamernya aja. Iya, betul. Oke. Dengan modal yang nyaris 0 pada tahun 2023 dulu pada saat awal mendirikan usaha, ini sekarang kalau boleh tahu nih, kalau boleh di-spill, omsetnya udah berapa nih rata-rata per bulannya? Per bulan, ya kebetulan karena saya belum punya toko offline, kita masih online, terus kita ada ikut beberapa event, ya paling sekitar, ya belum banyak ya,
sekitar 10-an lah, 10 sampai 20 10 gitu. sampai 20 Iya. juta. Iya. Itu belum ada toko offline. Iya, Gimana betul. kalau udah ada toko offline di FM Mania? Ih, cuannya Iya, semakin mengalir ya. iya. Amin. Bismillah, mudah-mudahan bisa gitu. Amin, amin, amin. Oke, ini lokasinya di mana sih Sajilegi ini? Ya, untuk produksi dan pemasaran kita masih di rumah di daerah Kramat Jati, itu di daerah Dukuh ya. Oke, di Kramat Jati, daerah Dukuh. Ya, berarti betul. di rumah pun sebenarnya nggak ada toko offline ya? Nggak ada. Tapi ready stock nggak sih di rumah gitu? Misalkan ada yang datang ke rumah mau beli, itu boleh nggak sih begitu? Ya, karena ini minuman ini tanpa pengawet ya Mbak, Oh, Mbak iya, Vika. betul. Jadi kalau kita mau stok kita tidak bisa lebih dari seminggu gitu kan. Jadi biasanya kita by PO. PO ya, jadi baru PO. dibikin pada saat ada yang pesan gitu. Kalaupun kita mau nyetok paling lama saya stok itu seminggu, habis itu saya harus turunkan di showcase kita gitu. Oke, berarti memang nggak bisa ya kalau misalkan ada yang datang ke rumah terus mendadak mau beli gitu, dadakan nggak bisa ya. Maksudnya harus minimal terus order dulu. min 1 lah, min 1 gitu betul, ya biar betul. dibikinin, karena memang kan ini minuman yang tanpa pengawet ya, jadinya nggak bisa tahan lama-lama untuk ketahanannya ya. Oke, ini untuk produk dari Sajilegi ini Mbak, apa hanya ada dawet ireng aja atau ada produk yang lain juga? Ya, kebetulan di Sajilegi ini selain produk dawet ireng, kita juga ada minuman, memang semua berbasis daerah ya. Tradisional. Nusantara gitu ya. Ya, kebetulan kita ada lemon sereh. Lemon sereh. Terus ada kelapa kopior. Nah, selain ada di minuman, kita juga ada rujak kueni, Mbak. Rujak kueni? Rujak kueni, rujak Aceh kueni. Oh, itu khas Aceh? Khas Aceh, ya. Selain itu juga ya, kita lagi merambah ke frozen food untuk ikan, Mbak. Ikan apa nila aja tuh? Nah, kebetulan kita lagi ada ikan nila dan ikan lele. Kita kasih bumbu, terus habis itu kita packaging gitu. Oke, wah banyak juga ya. Tapi aku belum tanya nih dari tadi, ini harga per kemasannya berapa untuk dawet ireng ini, Mbak? Untuk ukuran ready to drink ukuran 250 ml kita. Ini 250 ml ya? Kita itu 250 ml ini posisinya harganya harganya 20.000. Ya, kebetulan kita ada yang serving juga, Mbak. Serving juga ini di harga 15.000. Ada yang seliter juga, ada yang 500 ml. Gitu. Oke, berarti memang ada beberapa kemasan atau ada beberapa packaging. Ini yang 250 ml harganya 20.000. Terus juga ada yang di gelas ya. Yang di gelas berapa ukurannya? Ini ukuran kita ada yang 12 oz, ada yang 14 oz. Harganya 15.000 sampai 20.000 gini ya. Ya. Lalu ada yang tadi yang 1 liter. 1 liter. Kalau yang 1 liter berapa? Kita jual di harga 110. Dijual di harga 110 itu 1 liter bisa 1 untuk liter. minum rame-rame ya. Betul. Barangkali mau piknik kemana minumnya dawet ireng. Iya, betul. Atau lagi ada acara di rumah, acara keluarga ya bisa. Ini kalau yang kemasannya gelas gini, ini gimana ini Mbak? Maksudnya kan apakah ini aman gitu kalau yang kemasan gelas? Iya, biasanya orang order yang kemasan gelas ini untuk apa gitu, untuk gimana? Kan kalau ini kan maksudnya aman, bisa dibawa kemana-mana gitu. Kalau ini apakah aman juga? Aman, karena kita sekarang packagingnya itu gelasnya kita injection ya Mbak ya. Injection itu dia rapat sekali. Jadi nggak bisa dibuka gitu ya? Ya, kalaupun bisa dibuka tapi agak sulit ya. Ini biasanya kita bawa pas di event-event yang ada servingnya. Kita campur dengan es batu. Kita yang mau kalau yang botol ini kan kita nggak usah pakai es batu ya Mbak ya. Nah, kalau yang ini kita pakai es batu supaya segar aja. Dan kalau mau dibawa kemana-mana tidak tumpah Mbak. Karena kayak gelas minuman teh. Teh dan kopi. Teh dan kopi ya. Iya. Tapi kan rata-rata minuman teh dan kopi juga kemasannya ada yang masih mudah tumpah gitu ya. Ini, maksudnya. Iya, kebetulan nih injection jadinya aman dia.
Oke. Jadi untuk yang kemasan gelasnya ini lebih murah 15.000 ya per serving, per sajian, per gelas. Itu untuk 12 os. Untuk 12 os ya DV Mania, dan ini aman, nggak takut tumpah meskipun kita dalam perjalanan atau mau dibawa kemana-mana gitu ya. Oke Mbak, berarti ini sebenarnya produk dari Sajilegi ini cukup banyak ya, nggak hanya dawet ireng aja. Tapi yang best sellernya dawet ireng. Karena start pertamanya itu Sajilegi itu produknya adalah dawet ireng. Oke, mantep nih DV Mania. Misalnya nih kita pengen bikin minuman seperti dawet ireng, ini bahan bakunya apa aja yang dibutuhkan Mbak? Boleh dijelasin nggak? Oke, bahan baku dari dawet ini itu ada tepung. Tepungnya itu tepung aren. Kemudian ada tepung oman. Tepung oman itu yang warna hitam itu dari batang padi, Mbak. Batang padi. Jadi padi kita bakar. Nah, itulah hitamnya, pewarna hitamnya itu dari situ. Oh, jadi hitamnya tuh dari apa tadi, batang padi yang dibakar? Iya, ya? betul. Apa disebutnya tadi, Mbak? Tepung oman. Tepung oman. Oke, berarti bukan dari pewarna makanan ya? Betul, bukan dari pewarna makanan. Ini sebenarnya ada juga bisa pakai apa yang charcoal. Oh ya, itulah. Ya. Tapi saya tidak mau pakai itu. Kita pakai yang emang berasal dari sana semua, dari Purworejo semua. Kenapa tidak memilih charcoal dan memilih? Satu sisi startnya itu memang kita perkenalan pertamanya memang pakai tepung oman ini gitu kan. Kemudian kalau dari testimoni beberapa pembeli itu dia ada hitam, bisa bikin hitam di gigi. Oh gitu. Ada bekasnya gitu. Betul, ya, ada bekasnya, membekas. Kalau pakai charcoal. Kalau pakai tepung oman ini aman nih ya. Aman. Nggak ada membekas hitam-hitam begitu enggak ya? Karena jelek juga ya kalau misalkan kita lagi senyum. Enak sih minumannya ya, cendol irengnya, dawet irengnya enak, tapi pas senyum gimana itu ya, bisa bikin turun rasa percaya diri. Oke, terus apa lagi tadi bahan bakunya, Mbak? Kita ada gula aren. Gula aren, ya, terus ada creamer, lalu ya ada air lah. Untuk pengentalnya. Itu proses pembuatannya Mbak, boleh nggak sih dikasih tahu biar kita ada bayangan gitu, lama nggak sih pembuatan dawet ireng ini? Dibilang lama sesuai dengan kepanasan kompor kita aja Mbak, gitu. Sesuai tingkat kepanasan kompor ya. Iya, jadi pertama itu kita air dicampur dengan tepung aren, lalu dicampur dengan tepung oman atau tepung merang. Kita aduk terus Mbak, kita aduk sampai dia berubah bentuk jadi bubur. Oh, itu harus selalu diaduk? Selalu diaduk. Nggak boleh berhenti ngaduknya? Nggak boleh. Jadi kayak apa ya, kayak proses bikin dodol gitu ya? Betul, kayak bikin dodol. Harus terus diaduk. Kalau misalkan nggak terus diaduk, apa yang akan terjadi Mbak? Dia mengental tapi menggumpal terus gosong. Oh, gosong. Gosong. Berarti itu apinya harus sedang atau kecil atau gimana nih kondisi apinya? Untuk apinya itu pertama kita agak besarin, tapi setelah dia berubah warna mau menjelang hitam kita kecilin. Tapi tetap kita aduk terus Mbak, kita aduk supaya kentalannya merata dan tidak menggumpal dan tidak bikin gosong ya Mbak ya. Iya gitu. Berarti memang harus pandai-pandai mengatur suhu apinya juga. Betul. Harus kan mengatur ini juga harus ini ya Mbak, harus pakai feeling juga ya. Karena katanya nggak boleh kekentalan, nggak boleh keenceran juga ya. Ya, kalau encer kalau kita encer berarti nggak bisa dipres dan berarti itu dia belum matang. Kalau terlalu kental berarti dia kekurangan air. Nantinya keras. Jadi kita untuk ngepres, untuk ngecetaknya itu susah dan dia akan hasilnya keras. Hasil kurang enak ya kalau misalkan keras begitu. Itu proses pembuatannya dari mulai kita memasukkan semua bahan terus diaduk terus menerus nggak stop, itu berapa lama? Makan waktu berapa jam Mbak? Paling lama setengah jam. Oh, setengah jam. Paling lama. Nggak sampai berjam-jam ternyata ya. Aku kira kan kalau dodol kayaknya lama ya. Kalau dodol kayaknya berjam-jam tuh. Oh, kalau ini nggak sampai. Nggak lama. Ditambah kan kalau misalnya kita bikin kan kita tergantung. Oh, kita mau bikin sekilo atau bikin setengah kilo. Tergantung banyaknya ya. Ya, betul. Kalau sekilo berarti kita ngaduknya agak lama. Agak lamaan dikit lah, sekitar 45 menit.
Oke, 45 menit. Oh, berarti sekitar 1 jam udah bisa Udah ready udah ya? ready, ya Oke, betul. oke. Berarti ini ada alat khusus untuk bikinnya nggak? Paling cetakannya aja ya, itu yang alat pressnya Iya, ya? cetakannya itu masih tradisional, Mbak. Tradisional? Masih tradisional banget, kita pakai kayu. Oh, pakai kayu? Pakai kayu segi 4 gitu, bawahnya itu ada, eee, kayak seng gitu dibolong-bolongin, itu dia yang bikin kakak saya sendiri juga. Jadi kakak saya yang dia menyediakan ini juga, tepungnya, dia juga bikin alatnya Emang gitu. bikin alatnya untuk, dijual juga atau gimana? Iya, dijual juga. Jadi benar-benar tidak ada berbasis modern sih ya, semuanya Iya, tuh iya. tradisional. Kalaupun kita mau yang modern, ya mungkin nanti, kita akan bisa bikin sendiri di pabrik. Ya. Tapi sementara ini kita pakai yang benar-benar tradisional, yang memang dari sananya tuh memang pakai kayu gitu. Pakai kayu ya. Itu sulit nggak sih membersihkannya kalau misalkan, dari kayu gitu? Enggak sih, Mbak. Yang penting, airnya aja. Sebelumnya kita rendam dulu ke air, sampai sisa-sisa dari dawetnya ini, gampang untuk disikat, Dibersihkan ya. baru dicuci lagi. Berarti alat khususnya hanya itu aja ya, Mbak, ya? Si alat apa tuh, pengepres atau cetakannya ya, itu. yang tradisional itu yang terbuat dari kayu. Selebihnya, untuk alat masaknya, untuk proses produksinya nggak ada alat khusus lagi ya? Nggak ada ya, panci dan apa namanya, itu sih masih alat standar, standar umum ya. ya. Oke, ini kalau untuk bahan bakunya, ini beli dari mana, Mbak? Apakah ada langganan khusus misalkan di pasar tradisional atau secara online sudah disuplai, misalkan ada penyuplainya sudah langganan, seperti apa tuh bahan bakunya? Bahan bakunya memang semua kita ngambilnya dari Purworejo. Dari Purworejo? Purworejo. Jadi berarti beneran dikirim dari sana? Betul. Jadi kita kalau order tuh bisa 10 kilo baru dikirim. Gulanya juga gula arennya juga dari Purworejo juga, tepung omannya juga dari Purworejo juga. Semuanya dari sana. Semua bahan untuk membuat si dawet irengnya ya. Kecuali fiber ya. Kecuali fibernya itu bisa dibeli di supermarket banyak betul. Oke. Ini kalau dalam suhu ruang dia tahan berapa lama? Oke, karena ini minuman tanpa pengawet, jadi untuk ketahanan di suhu ruangan itu paling lama 5 jam. 5 jam, 5 itu di jam suhu paling ruang lama ya. Dalam kondisi si botolnya sudah dibuka atau tertutup? Oh, tertutup. Tertutup. Kalau sudah dibuka berarti harus lebih cepat dihabiskan. Sekitar 1 jam mungkin ya? Ya, sekitar sejam 2 jam. Karena dia kan creamer ya. Iya. Bahan bakunya bahan baku yang bukan yang memang tidak awet, tidak bisa berlama-lama. Karena ini kan memang dari creamernya juga kan terbuatnya juga dari ekstrak kacang hijau ya, kalau nggak salah. Iya. Berarti dia kalau suhu ruang, kalau botolnya belum dibuka, dia bisa tahan 5 jam. Iya. Kalau kondisinya botolnya sudah terbuka, itu ya lebih cepat lah. Habiskan ya. Tapi biasanya nggak sejam 2 jam juga udah habis, Mbak, langsung glek. Iya. Karena apa? Karena enak, DV Mania. Oke. Kalau misalkan di dalam kulkas, dia tahan berapa lama, Mbak? Kalau di kulkas dengan suhu stabil kita bisa seminggu. 1 minggu ya? 1 minggu. Dalam kondisi botolnya belum dibuka tentunya ya? Betul. Oke. Ini aku jadi penasaran, Mbak. Aku boleh cicip nggak? Silakan. Karena ini DV Mania sudah disajikan juga ya sama Mbaknya nih di gelas yang ready to drink. Iya. Kita coba ya DV Mania. Ini aromanya udah enak banget. Aku coba seruput dulu ya, Mbak. Boleh ya? Silakan. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Aku seruput aja deh, biar DV Mania di rumah bisa dengerin ya suaranya ya. Enak, Mbak. Udah kayak apa tuh yang di YouTube yang itu ASMR ya, ASMR ya. Iya. Kuahnya gurih ya. Gurih. Maksudnya nggak cuma manis gitu. Iya. Ya ada gurih. Tapi dia dikasih ini nggak sih? Dikasih garam lagi? Dikasih garam. Kita dikasih garam. Kita dikasih daun pandan buat wangi-wanginya. Aromanya ya, untuk aromatiknya ya. Iya. Walaupun dia terbuat dari bukan dari santan, tapi taste-nya hampir mirip dengan santan. Betul. Ini taste-nya hampir mirip dengan santan, tapi ini bukan santan. Jadi
nggak perlu khawatir Betul. takut kolesterol naik setelah minum ini, atau Iya, barangkali ada juga tuh Mbak orang yang habis konsumsi santan mules, ada Iya, juga betul, kan. betul, Ya, iya. aku juga tergolong yang seperti itu. Jadi tapi ini aman Aman, berarti ya Mbak insya Allah ya, aman, insya Allah insya ya. Allah aman. Oke, barusan kan kita habis seruput si kuahnya Kuahnya, nih. iya. Sekarang kita coba si dawet irengnya ya. DV Mania jujur ini pengalaman pertama makan dawet yang warnanya hitam, karena kalau idealnya normalnya umumnya tuh Warna hijau ya. hijau, ada Kalau warna hijau kan putih. dia dari apa sih, daun suji ya? Daun suji Warnanya ya? sama daun pandan, Yang ekstraknya. warna putih juga ada Putih ya. ada. Kalau yang putih itu pakai apa tuh Mbak? Putih setahu saya tuh hongkwe ya. Hongkwe. Enak, DV Mania kenyal. Ya. Kenyal memang karena ini tepungnya dari tepung aren. Tapi dia pakai tepung tapioka nggak? Enggak ya? Pure dari tepung aren. Jadi tepung aren itu emang bikin sensasi kenyal juga. Kenyal. Teksturnya ya? Ditambah dia ada sedikit butiran-butiran gitu ya Mbak. Betul. Ada sedikit kerenyes-kerenyes. Ya. Tapi dia lembut banget, bukan kayak cendol kerekes ya. Betul. Kan kalau cendol kerekes dia butiran kerekesnya gede-gede. Betul. Itu dari apa itu? Itu yang dari tepung omannya itu Mbak. Dari merangnya itu. Oman atau merang yang hitam-hitamnya. Iya. Tapi aman ya, gigi aku nggak akan hitam. Enggak. Aman. Oke, wah. Ya. Ini enak DV Mania, memang ada sensasi kerekes-kerekesnya, tapi dia sangat kecil, sangat lembut ya. Lembut. Ini gulanya pun juga kita pakai gula aren, Mbak. Jadi dia kalau kata orang Jawa tidak serik ya setelah dimakan, setelah diminum. Biasa kalau misalnya dari gula bukan gula aren tuh dia masih ada di tenggorokan tuh masih ada seriknya gitu. Oke. Kalau misalkan dawet yang biasa kan dikasih siraman gula lagi tuh Mbak. Kalau ini berarti enggak ya? Sudah. Oh, enggak. Udah. Tapi dengan nggak terlalu, kan karena gula aren itu nggak terlalu pekat sekali, Mbak. Oh, oke. Jadi udah tercampur itu, jadi dia warnanya sudah ngeblend. Ini segini tuh putih tuh udah dikasih gula. Sudah. Dan memang kalau ini kita lihat sesuai dengan biasanya di pasar di luar sana customer kan banyak yang nggak suka terlalu manis. Kita kasihnya ya nggak terlalu manis. Jadi kalau orang Jawa tuh apa? Manis-manis mondo. Apa tuh artinya? Aku nggak ngerti. Manis-manis jambu gitu ya. Manis-manis jambu yang nggak terlalu manis gitu betul, ya. Betul. Oke. Ini ada karyawan Mbak di rumah? Ya, kebetulan untuk produksi kita dibantu dengan dua karyawan kita. Gitu. Ada 2 karyawan yang membantu. Oke. Ini selama ini ada tantangan nggak dalam menjalani usaha berjualan si manis legit ini nih dawet ireng apa Mbak? Ada tantangannya nggak selama menjalaninya dari tahun 2023 ya? Iya, tantangan itu banyak sih Mbak ya. Di satu sisi mereka belum tahu apa itu dawet ireng, ya kan? Taunya adalah cendol warna hijau. Tapi cendol dan dawet itu sama ya? Sebenarnya sama ya, cuma beda istilah. Bukan beda dari tepungnya. Beda dari tepungnya. Kalau cendol itu dari hongkwe sama tepung beras. Kalau dari dawet ireng ini dari tepung aren. Ya. Jadi kita mengedukasikan di luar Jawa Tengah itu lumayan ya. Gitu kan, yang bahwa ini terbuat hitamnya tuh dikira dari cincau gitu kan, dikira itu dari hitamnya dari pewarna hitam ya. Jadi kita setiap customer tanya kita harus edukasi. Dan ini dia tidak pakai santan, kita cuma pakai creamer gitu. Ditambah memang dari harga. Di harga tuh kita agak pricey dikit. Pricey dikit gitu. Karena kan memang dia berbasis modern ya, bukan kayak yang dijual di abang-abang yang di gerobak itu. Iya, betul. Oke. Suka duka berarti itu masuk ke salah satu dukanya ya, karena harus ekstra dalam mengedukasi mengenai dawet ireng ini. Kalau sukanya itu kalau testimoninya bilang Mbak itu enak banget. Nah, itu puas ya. Jadi dengan panas-panasan kita memproduksi, terus komennya pembeli, wah Mbak enak. Itu rasanya hilang semua rasa capek. Rasa sudah tercapai. Betul. Ya? Ditambah ini kan masuknya segmennya dari anak-anak sampai lansia Mbak. Ya, bisa dikonsumsi semua kalangan ya. Iya, karena
dari umur, kebetulan saya pernah ada suatu event, anak umur 1,5 tahun itu sampai 3 kali beli, Mbak. Iya. Ini apa, ketagihan? Ketagihan, karena katanya bilang ke mamanya itu kayak es krim, creamy. Oh, karena mungkin pakai creamer tadi ya. Nah, Kalau pakai betul. santan mungkin nggak akan se-creamy itu ya. Betul itu. Ditambah Oke. memang kan minuman daerah itu pengen kita up. Nah, kebetulan ya kita ada beberapa event yang selain orang Indonesia yang merasakan, orang luar pun juga ada yang pernah merasakan gitu. Ini orang luar udah ada yang udah nyicipin ini? Sudah, Mbak. Dari mana tuh? Waktu itu kebetulan kita ada event di daerah Lapangan Banteng, itu ada orang Jepang, orang Korea gitu. Dia pertama dia bilang dia ini minuman apa gitu kan. Setelah kita kasih tahu, oh oke, dia coba. Ya, responnya bagus, dan dia panggil temennya untuk beli, gitu. Oke. Mbak, kalau boleh tahu nih dari tahun 2023 ya, strategi usaha yang sudah dijalankan sama Sajilegi ini kayak gimana nih? Apa aja strategi usaha yang sudah dijalankan selama ini? Strategi usahanya ya masih standar-standar aja sih, Mbak ya. Ya kita biasanya untuk memperkenalkan minuman ini ya paling kita kasih gift ya, kasih tester gratis gitu kan. Terus kita kasih selain itu kita bisa bundling lah gitu kan. Ada paket bundling ya? Betul, paket bundlingnya dengan minuman ada satu lagi gitu. Ya kayak gitu aja sih, Mbak, standar aja. Oke, selama ini cara promosinya seperti apa nih, Mbak? Biar menciptakan daya tarik gitu agak untuk pelanggan. Ya, selain kita ada di Instagram, kita juga ada di Facebook. Ditambah ya itu kembali lagi, Mbak, kalau ada event kita promosinya kita kasih free mereka untuk promosikan dengan affiliate gitu kan, Mbak ya. Terus ya affiliate-nya ya selain beberapa ya artis ada, ibarat pejabat ada, yang ibaratnya masih mouth to mouth ya, Mbak, masih mulut ke mulut, jadi belum bisa untuk yang lebih tinggi lagi gitu. Oke, berarti Sajilegi ini sosmednya ada ya, Instagramnya ada, Facebooknya ada. Instagramnya namanya apa? Kalau Instagramnya saji.legi. Saji.legi. Kalau Facebooknya? Facebooknya masih nama pribadi. Oh, masih nama pribadi. Siapa, Mbak? Berarti Amri Palupi. Ya. Kalau tadi Instagram, Facebook, TikTok ada nggak? TikTok saya masih jadi ini aja. Masih akun pribadi di akun pribadi ya. Oke, berarti kalau yang mau pesen tuh bisa lewat sosmed ya. Itu ada minimal pemesanan nggak sih, Mbak? Minimal pemesanan ya paling sedikit 10 lah. Paling sedikit 10 ya. Berarti 10 ini bisa diantar cuman sekitaran Jakarta atau bisa dikirim keluar Jakarta juga? Nah, kebetulan kita pernah sampai ada pesanan dari Bandung. Ya, Bandung kita pakai yang same day ya. Same day ya. Oke. Kita udah pernah paling jauh kita masih sementara ini di Bandung. Kebetulan ada yang bawa ke luar Jakarta tapi masih pakai pesawat. Oke, karena memang balik lagi ya, dia minuman daerah, minuman tradisional yang memang tidak pakai bahan pengawet gitu ya. Berbeda dengan yang pakai bahan pengawet itu mungkin bisa tahan, bisa dikirim keluar daerah dalam waktu beberapa hari gitu ya. Oke, berarti pesan lewat WhatsApp juga bisa ya, Mbak? WhatsApp bisa. Boleh di-spill nomornya, Mbak? Pelan-pelan ya, Mbak, takutnya ada yang mau catat nih pendengar kita. Oke. Kalau untuk orderan dari via WhatsApp di 0822 1251 2173. Oke, sekali lagi Mbak, biar takutnya berapa tadi? Di 0882 1251 2173. Oke, tuh temannya sudah dicatat ya bagi yang mau order. Berarti yang mau order minimal pemesanan 10 botol ya, Mbak ya. Berarti itu kalau kayak ongkos kirim seperti itu gimana? Ditanggung nanti pengirimannya lewat ojek online atau lewat gimana tuh, Mbak? Ya, biasanya dari pembelinya ya yang untuk ongkirnya gitu. Kita cuma pemesanan kita bisa kirim pakai abang ojol atau yang ada yang
Paksol ya. Oh, itu Iya, itu salah satu ekspedisi. Oke. Mbak, tadi katanya Mbak cerita kalau ternyata ini juga ada topping-toppingnya. Kok nggak bilang dari tadi sih? Kenapa nggak cerita dari tadi kalau ada topping-toppingnya? Aku kira dia begini aja, original. Ya. Ada topping apa aja, Mbak? Oke, kalau kita itu dawet irengnya itu ada sebenarnya toppingnya ada 3. Ada duren, alpukat, sama nangka. Duren, alpukat, sama nangka. Iya, itu untuk di posisi serving ya, serving pakai gelas. Tapi boleh kan kalau misalkan ada yang pesen, terus aku maunya serving di gelas gitu, nggak di botol, boleh? Boleh ya, karena dia aman juga ya dari segi gelasnya ya. Paling kita pisahkan untuk es batunya aja. Jadi toppingnya ada duren, ada alpukat dan sama nangka. Itu kalau tambah topping berarti harganya sama atau berbeda? Berbeda, Mbak. Lebih harganya lebih mahal, lebih tinggi untuk di duren sama di alpukat. Berapa tuh harganya, Mbak? Biasanya kita naikin untuk di harga tambah 5.000. Tambah 5.000 berarti jadi 20.000 untuk yang 12 oz. Kalau untuk 14 oz jadi 25.000. Jadi harganya 20 sampai 25.000 itu untuk yang pakai topping ya. Untuk yang pakai topping duren, alpukat dan juga nangka. Tapi itu yang bisa pakai topping itu hanya untuk serving yang penyajiannya di gelas aja. Kalau misalkan yang mau pesan di botol itu belum bisa ya, Mbak ya? Masih original. Belum bisa dikasih topping, masih bisa original. Karena apa, Mbak? Boleh dijelasin mungkin? Takutnya kok nggak bisa sih, aku pengen di botol, pengen pakai topping. Kenapa nggak bisa? Kalau untuk di gelas itu karena ketahanannya, Mbak. Kalau misalnya kalau kita kasih duren, dia kalau lebih dari sehari dia ngegas. Oh iya. Duren kan gasnya tinggi ya. Kalau nangka juga ngegas. Terus betul. untuk alpukat kita harus effort, Mbak. Potong kecil-kecil dulu. Iya, berarti untuk sejauh ini belum ya. Kalau untuk toppingnya dia belum bisa masuk ke kemasan botol, hanya bisa disajikan untuk yang kemasan serving, untuk yang kemasan gelas aja ya. Oke, Mbak, tadi kan aku mengadakan kuis kecil-kecilan nih, Mbak ya, selama kita talk show 1 jam ini. Nah, aku mau ngetes nih, pada menyimak gak nih pendengar kita, ya kan? Ternyata tadi lumayan banyak nih yang kirim jawaban. Mohon maaf ya, aku nggak bisa bacain jawabannya satu persatu karena waktu kita juga terbatas. Tapi tadi Vika udah baca satu persatu jawabannya. Rata-rata jawabannya benar semua nih. Dawet ireng dari Sajilegi ini khas dari Purworejo. Memang betul ya, Devi Mania. Dan Vika harus memilih nih satu orang aja ya, Devi Mania, yang dapat hadiah dari Radio DFM. Selamat untuk Bang Maih Michael. Tepuk tangan. Selamat. Oke, selamat untuk Bang Maih Michael pada hari ini, hari Rabu tanggal 21 Mei 2025, berhak mendapatkan hadiah berupa 1 paket perawatan dari Metal Fortis berupa sabun, shampoo, dan juga parfum. Selamat ya sekali lagi untuk Bang Maih Michael. Untuk yang belum beruntung pada pagi hari ini, jangan sedih ya DP Mania, karena masih banyak hadiah-hadiah lain, kuis-kuis lain di esok hari ya. Mbak, terakhir nih, sebelum kita mengakhiri acara kita pada pagi hari ini, apa nih Mbak tips-tips sukses usaha untuk masyarakat luas, khususnya untuk pendengar kita di DFM Mania? Tips dan sukses ala saya aja ya, Mbak ya. Betul, tentu saja ala Sajilegi nih. Ya, sebenarnya itu semuanya standar. Yang penting kita fokus, lalu kita konsisten, tahu pasar kayak apa maunya. Jadi kalaupun kita sesuai dengan kebutuhan di luar pasar sana kayak apa gitu kan. Kalau misalnya dia butuh yang botol, kita sediakan yang botol. Kalau butuh yang gelas, kita sediakan yang gelas. Yang penting konsisten. Nah, kebetulan saya Sajilegi produk bestsellernya adalah dawet ireng, berarti saya harus membesarkan dawet irengnya dulu. Gitu. Baru untuk side produk itu step by step gitu. Berarti harus konsisten ya Mbak ya, harus riset juga ya, melihat gitu, mampu melihat jeli apa yang dibutuhkan, yang diinginkan pasar, yang diinginkan konsumen. Betul ya Mbak ya. Wah, Mbak Amri, terima kasih banyak Mbak Vika. Sudah berkenan waktunya ya untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan juga nih di talk show Inspirasi dan Mandiri pada pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu. Mudah-mudahan semakin sukses, semakin
Jaya untuk Dawet Ireng Saileginya ya. Ya, terima kasih banyak. Oke, Devi Mania juga terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak ya. Terima kasih juga untuk yang sudah berpartisipasi pada kuisnya Devi Mania. Semoga bermanfaat untuk perbincangan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Devi Mania selamat menjalankan aktivitas di hari Rabu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.